antara 37 sampai lebih. Saya berharap malam hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa dari Amerika akan berbagi malam hari ini. Walaupun dengan keterbatasan jaringan alat, tapi kita percaya malam hari ini kuasa Pantekosta akan memberkati kita lewat program Suka-Sukamu Tuhan. Amin. Ya, Pastor, biasanya kita akan berdoa. Saya akan berdoa, baru Pastor masuk pada firman Allah kita sharing, dan closing, baru kita akan tutup berdoa untuk gereja kita, untuk kebangkitan terus, supaya hidup kita dapat menjadi berkat. Kita berdoa ya, Pastor. Ya. Terima kasih buat anugerahmu malam hari ini atau pagi waktu Amerika. Kembali lagi program Suka-Sukamu Tuhan, kami rindu berbagi. Kami hanya alat-Mu Tuhan, kami terbatas. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tuhan yang mengerti dengan kami, Tuhan yang menjamah hidup kami, Tuhan yang sanggup menolong kami dan akan memberkati para pemirsa yang akan menonton program ini secara live maupun yang kembali menonton secara ulangan. Tuhan akan mengurapi semuanya. Kami rindu program ini untuk dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri aplaus buat narasumber kita malam hari ini. Ya, saya serahkan kepada Pastor JMD. Ya, apa yang Tuhan taruh. Puji Tuhan, selamat malam Indonesia. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kira-kira kedengaran dengan baik, Pastor? Kedengaran, Pastor. Oke. Nah, saya berterima kasih sekali lagi kepada Pastor Aldi yang sudah memberikan good opportunity bagi saya. Ini satu penghargaan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus memberkati Pastor Aldi dan keluarga dan pelayanan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, saudara-saudara, saya hanya mau share aja kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri judul atau tema saya hari ini adalah Excellent Faith atau memiliki iman yang luar biasa. Nah, seperti apa iman yang luar biasa? Boleh dinaikin sedikit, Pastor? Oke. Suaranya. Kedengaran bagus, Pak? Oke. Ya. Ini sudah ya? Oke. Ya. Nah, seperti saya katakan bahwa kita harus memiliki excellent faith, iman yang luar biasa. Karena hari-hari ini, kalau kita tidak memiliki iman yang luar biasa, iman yang excellent, kita akan terintimidasi, bahkan kita akan terganggu dengan situasi yang terjadi. Karena kan situasi sekarang ini bukan hanya di Amerika, seluruh dunia. Bisnis anjlok, pekerjaan berkurang, orang-orang mau cari kerja agak susah saat ini. Dan saya hanya bisa memberikan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan saya akan bagikan, saya akan baca di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Itu kalau saudara sering membaca firman Tuhan ini, saudara sudah tahu mungkin. Tapi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi kita sekalian, bagi pemirsa yang ada di Facebook. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ayat 18 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah, mungkin kita saat ini seperti Abraham ya. Kalau Abraham kan bergumul secara batinnya untuk memperoleh keturunan. Dan firman Tuhan katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa tidak ada dasar untuk berharap? Firman Tuhan katakan karena Abraham sudah lanjut usia. Bahkan dikatakan Sarah sudah mati pucuk ya. Mohon maaf bicara, sudah tidak dapat haid lagi. Kalau ilmu kedokteran berkata kalau wanita sudah mati haid, sudah tidak mungkin akan mendapatkan keturunan. Nah, dengan alasan ini, Abraham berkata, firman Tuhan mencatat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap.
orang Manado bilang sudah ada harapan, ya kan? Sudah ada Ya. harapan. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah, ini yang paling penting. Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow, ini sesuatu yang impossible. Sarah sudah tua, Abraham sudah kakek. Iya. Tapi ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan bisa impartasikan kepada kita. Dan ayat 19 berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Artinya sudah tidak mungkin akan mendapatkan keturunan karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Wow, ini kakek-kakek tiba-tiba mendapatkan anak dengan istri yang sudah oma-oma, ya kan? Impossible. Betul. Tapi inilah firman Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Waduh. Nah, kalau sudah tertutup, siapa mau buka, ya kan? Tidak lain tidak bukan hanya tangan Tuhan yang bisa membuka. Yes, betul. Nah, saat ini mungkin saudara berkata, aduh, kerjaan sulit, bagaimana mau bayar rent, ya kan? Bagaimana mau kasih makan anak? Apalagi kalau Anda yang tinggal di kota besar, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, dan selain sebagainya. Kalau di Manado, orang masih makan bubi. Masih makan pisang. Ya. Kalau orang Langoan, dia masih boleh, kalau saudara tahu, kalau minta ke Birman. masih datang ke Birman, tante ada ubi, boleh bagi. Masih, tapi kalau di Jakarta, saudara mau minta ubi, apa angkos apa gitu ya kan? Nah, jadi dalam hal ini, sesuatu yang besar yang Tuhan sedang persiapkan bagi orang-orang yang memilih excellent faith, iman yang luar biasa. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wow, ini dahsyat, saudara. He did not waver at the promise of God through in unbelief. Artinya bahwa Abraham tidak menjadi lemah. Bahkan dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ayat 21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara-saudara, dan ayat 22 itu adalah merupakan konfirmasi yang sangat luar biasa dikatakan karena itu. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Siapa yang memperhitungkan? Allah, saudara. Nah, sedangkan baru lurah yang memperhitungkan kita. Waduh, ini artinya senangnya bukan main. Itu baru lurah, saudara. Baru lurah. Apalagi Bapak Jokowi yang memperhatikan Pak Pastor Aldi Masih. Aduh, selesai apa yang menjadi pergumulan, ya kan? Nah, ini Bapa kita yang di surga memperhitungkan kepada kita sebagai satu kebenaran. Apa yang diperhitungkan Allah kepada Abraham? Yaitu excellent faith, iman yang luar biasa. Nah, saat ini saudara, kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Sangat penting bagi setiap orang percaya. Sangat penting bagi setiap orang percaya untuk lebih intim dengan Tuhan. Amin. Dan mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, karena untuk memiliki excellent faith yang luar biasa, iman yang luar biasa, kalau kita tidak intim, kalau kita tidak bergumul, kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, kita tidak akan diperhitungkan iman kita, saudara. Kita tidak akan melihat hal-hal yang supernatural. Dasar utama sebagai gereja Tuhan, saya dan saudara, adalah pengenalan akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan, ingat kita harus butuh iman. Karena pengetahuan akan Tuhan sangat mutlak, saudara. Sangat mutlak bahwa setiap orang percaya harus semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Harus semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena dasar utama untuk pengenalan akan Tuhan
adalah iman. Sekali lagi, dasar utama pengenalan akan Tuhan adalah iman. Nah, saya mau berkata demikian. Ketika kita berjalan dengan iman bersama Tuhan, ketika saudara ada dalam kesulitan, saudara ada di dalam ujian, berjalan dengan iman kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah dan tidak akan terfokus kepada masalah atau setiap ujian yang berada di depan kita. Nah, masalah sekarang apa saudara? Pasti pekerjaan, pasti keuangan, pasti berbicara masa depan. Ini setelah COVID saya bisa kerja enggak ya? Setelah COVID gereja saya bisa berjalan normal enggak? Setelah COVID bagaimana keluarga saya? Nah saudara-saudara, COVID ini tidak akan ending. Artinya tidak akan ending, tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi saya percaya kalau saudara punya iman, apapun permasalahan, apapun kesukaran yang kita hadapi saat ini, jika kita memilih untuk menggunakan iman. Karena menggunakan iman itu pilihan, bukan paksaan. Kalau kita menggunakan iman, serta kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, maka kita akan bisa meraih kemenangan dalam hidup ini. Haleluya. Saudara pemirsa yang ada di rumah, dimanapun, di jalan mungkin, atau dimanapun engkau berada, berjalan bersama Tuhan. Karena kalau saudara berjalan bersama Tuhan, saya percaya Tuhan akan memakai dan menjamin hidup kita. Put our trust in God. Taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi kita. Nah, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi, saya akan memberikan 4 solusi bagaimana kita akan memiliki iman yang luar biasa. The important things we as the believer must to have to excellent faith. Apa yang harus kita miliki untuk memiliki iman yang excellent. Nah, yang pertama kita baca di dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Yang saya sudah bacakan tadi. Roma 4 ayatnya yang ke-18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi yang pertama, untuk memiliki excellent faith adalah in hope and belief to God. Artinya, kita harus berharap dan percaya kepada Tuhan. Seperti yang Abraham lakukan. Kita harus berharap dan percaya. Nggak ada jalan lain, saudara, hari ini. Nggak ada jalan lain. Saudara mau berharap kepada Jokowi? Terbatas. Sekarang Amerika mau berharap kepada Trump? Terbatas. Menurut hasil yang ada, Trump sudah kalah, Biden yang menang. Tetapi we don't know yet, karena belum pelantikan. Nah, orang masih berharap yang baru. Nah, saudara mau berharap hal yang bagaimana? Hanya in hope and belief to God. Berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap. Karena, aduh Tuhan, sudah ada kita mau makan. Ya kan? Oh God, how I want to pay my rent. How I want to pay my bill. Bagaimana cara saya akan membayar bill saya. Bagaimana saya memberi makan untuk anak-anak saya dan istri saya. Tidak ada lagi jalan keluar mungkin. Tetapi hari ini ada good news bagi engkau. In hope and believe to God. Itu yang pertama. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa yang harus kita miliki untuk memiliki excellent faith, untuk iman yang luar biasa. Yang kedua, Roma pasalnya yang keempat, ayat yang ke-19. Roma pasal 4 ayat yang ke-19 berkata demikian. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Salah telah tertutup. Saudara-saudara, hari ini mungkin engkau di PHK. Habis sudah jalan keluar. Hari ini mungkin engkau
Sangat berat berjalan karena vonis daripada dokter bahwa engkau sedang sakit kanker, engkau ada tumor, engkau ada penyakit yang kronis. Sudah tidak ada harapan. Sangat lemah, saudara. Tapi yang kedua, untuk saudara memiliki excellent faith adalah not being weak in faith. Artinya iman yang tidak menjadi lemah. Jangan menjadi lemah, saudara. Hari ini dunia sedang susah, dunia sedang khawatir, ekonomi not balance, kadang-kadang naik, rupiah ada kalanya naik, ada kalanya turun. Artinya nak stabil. Tetapi yang saya mau bagikan, jangan menjadi lemah iman kita. Amin. Kalau kita lemah, kita tidak punya kekuatan. Kita dikalahkan oleh kekhawatiran, bahkan kita dikalahkan oleh intimidasi. Oh, engkau tidak akan disembuhkan, engkau akan mengalami penderitaan, tidak ada jalan keluar. Saudara-saudara, tahun ini kami mengalami 2 mujizat besar di dalam gereja. Wow. Ada yang pertama, ada seorang ibu yang sedang survivor dari cancer, sudah lulus dari kemo dan terapinya, dan saya percaya dia berhasil. Dan yang kedua, ada seorang anak muda di gereja kami, dia mengalami tumor otak. Dan tumornya mungkin genggaman tangan, gumpalan tangan saya ini terlalu besar. Lebih kecil sedikit dari ini. Tapi tumor segede ini ada di kepala, saudara. Waduh. Tapi yang berhasilnya yang saya mau katakan, God is great. Tuhan saya besar. Yes. Hanya 11 hari di hospital. Ini bukan karena bukan karena hospital di Chicago the best, dokter yang mengoperasinya itu yang surgery the best. Bukan. Itu karena Tuhan yang pakai tangan dokter sehingga hanya 11 hari. 11 hari. Hallelujah. Saudara, dokter bilang kalau menurut dokter itu sesuatu yang buruk. Mungkin dia bisa lumpuh, mungkin dia tidak bisa ngomong normal, dan wow, hari pertama saya ke hospital, dia langsung kenal saya dan dia panggil nama saya. Saya bilang, wow, how great is our God. Yes. Ini tumor otak, saudara, bukan ke garis, kepotong tangan. Ini tumor. Dibelah itu kepala, saudara. Diambil segede gumpalan tangan ini. Dan dia survive sampai hari ini. Saya mau berkata, dia berkata pertama tidak mungkin, tidak ada jalan keluar. Karena lemah, dia dengar berita dari dokter, saya kena tumor. Wow, saya juga waktu dengar, saya langsung lemas, sudah. Karena ini jemaat sangat setia. Waduh, saya bilang, Tuhan, apa yang engkau mau perlihatkan? Ternyata dalam 6 bulan ke depan, hanya 11 hari, sudah. Only 11 day in hospital. Bukan siapa-siapa, karena Tuhan. Tuhan yang saya sembah. Asal saudara mau melihat mujizat, jangan menjadi lemah tuh iman. Amin. Kalau engkau sudah lemah, tidak akan ada harapan. Dan yang ketiga, untuk memiliki excellent faith, firman Tuhan ajarkan dalam Roma 4 ayat yang ke-20. Roma 4 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, tetapi terhadap janji Allah, ia, dalam hal ini Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, ini yang saudara harus pegang dan yakini. Malah, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Wow. Jadi yang ketiga adalah tidak bimbang kepada janji Allah karena ketidakpercayaan. Yes. Saudara-saudara, ada kalanya kalau kita sudah mengalami satu kesulitan, seperti kesaksian saya tadi, seorang anak muda divonis dokter kena tumor. Ada kalanya saudara punya iman, tetapi karena vonis dari dokter ini bahwa tumor yang besar di kepala saudara, saudara menciut dan jadi takut. Nah, di saat kita menciut dan jadi takut, disitulah iblis datang mengintimidasi engkau. Dengan apa? Dengan ketidakpercayaan, dengan iman yang lemah. Waktu iman saudara menjadi lemah, maka firman Tuhan yang ada dalam pikiran dan hati saudara tidak akan berfungsi. Jangankan firman, jangan pakai bahasa roh, nah akan mempan saudara. Kalau saudara, ya toh,
Biar mau pakai bahasa roh apa, saudara? Tidak akan mampu. Kita harus pegang janji Allah. Jangan bimbang. Yes. Jangan bimbang setiap janji Allah. Janji Allah apa itu, saudara? Dia akan memberkati engkau. Bahkan dikatakan dia akan angkat jadi kepala dan bukan ekor. Saudara tidak akan turun tapi naik. Saudara dalam situasi COVID, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Tuhan akan buat perbedaan. Orang yang mencari Tuhan dan orang yang tidak mencari Tuhan. Bisnis, pebisnis, orang yang berusaha, yang mencari Tuhan dan tidak mencari Tuhan. Orang businessman, businesswoman. Kalau engkau mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, bisnis saudara di situasi COVID bukan mundur, bukan turun, tapi akan naik. Tapi kalau engkau tidak cari Tuhan, engkau lebih mengutamakan mencari duit, mencari pekerjaan daripada mengutamakan Tuhan, saya yakin saudara tidak akan naik. Pasti saudara akan turun. Kalau saudara utamakan Tuhan, saudara akan naik dan saudara tidak akan turun. Artinya promosi selalu ada. Dan yang terakhir, bagaimana untuk memiliki iman yang luar biasa? Roma 4 ayat yang ke-20. Roma 4 ayat yang ke-21. Roma 4 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dan yang terakhir adalah being fully convinced, penuh keyakinan. Penuh keyakinan. Abraham itu penuh keyakinan kepada Tuhan. Sehingga dia melihat janji Tuhan. Walaupun sudah kakek, sudah oma, tetap ada keturunan. Janji Allah dinyatakan. Jadi saudara, sebagai orang percaya yang sedang menjalani situasi COVID hari-hari ini, sebagai orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan yang sedang menjalani pergumulan hari-hari ini, mungkin saudara berkata, oh Tuhan, sudah dapat perpuluhan. Oh Tuhan, sudah ada persembahan. Percaya akan janji Tuhan. Tuhan akan melakukan mujizat. Pegang akan keempat hal ini. Milikilah iman yang luar biasa. In hope and belief to God. Berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, not being weak in faith. Iman yang tidak menjadi lemah. Dan yang ketiga adalah tidak bimbang kepada janji Allah karena ketidakpercayaan. Tidak bimbang kepada janji Allah karena masalah yang saudara hadapi. Karena vonis yang saudara terima. Tidak bimbang kepada janji Allah. Dan yang terakhir adalah penuh keyakinan terhadap janji Allah. Kalau saudara melakukan akan hal ini, saya percaya sebagaimana Abraham ditolong Tuhan, saudara juga yang ada di rumah pasti ditolong Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik bagi kita. Sebagai ayat penutup, Yohanes 16 ayat 33 berkata, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya Tuhan telah mengalahkan dunia. Tuhan telah mengalahkan masalah. Tuhan lebih dulu mengetahui setiap kesulitan masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati dan Allah beserta dengan kita setiap saat. Haleluya, haleluya. Nah, kedengaran Pastor. Boleh. Pastor, nggak kedengaran suaranya. Kecil sekali, kecil sekali. Enggak. Kedengaran, Pastor? Mantap. Oke.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bagaimana kita tahu Abraham luar biasa, walaupun tidak ada dasar untuk dia percaya, ya kan? Berharap dengan secara logika untuk menanti janji Tuhan cukup lama. Tapi malam hari ini dengan beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pastor Zemli meyakinkan bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai malam hari ini. Amin. Walaupun dalam kondisi COVID, walaupun dalam kondisi situasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, tapi kita pegang firman Allah, yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan Amin. kita. Amin. Pastor, saya cuma mau bertanya sedikit saya aminkan yang pastor bilang, boleh enggak saksikan kembali yang 2 jemaat itu yang mengalami mujizat ini tahun, Pastor? Untuk menguatkan teman-teman, meyakinkan bahwa tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Setelah COVID, saudara-saudara ya, mulai gereja ditutup bulan Januari, Februari, Maret itu gereja di Chicago sudah ditutup. Dan akhirnya kami mengambil keputusan setiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, kami akan buat doa melalui virtual, lewat Zoom. Dan yang saya mau katakan bahwa selama doa itu berjalan dari bulan Maret, Januari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, kedua orang ini tidak pernah absen di dalam doa. Dalam arti setiap ada doa, dan di dalam doa itu kami punya program namanya SALT, Share and Learn Together. Jadi di situ ada firman Tuhan, ada doa. Hanya 1 jam, sudah. Hanya 1 jam, paling lambat 1 jam 20 menit. Yang saya mau katakan, lewat kesetiaan mereka kepada Tuhan. Karena waktu yang pertama, waktu itu ibu divonis dokter tahun yang lalu, dia kena cancer, breast cancer. Sepertinya dunia sudah hilang, saudara. Tetapi yang saya aminkan, dia berharap kepada Tuhan. Dia berdoa. Dan saya pastikan dia adalah salah seorang survive cancer. Karena saat ini sudah normal, bahkan sudah saat ini menyampaikan firman, dan firmannya sungguh luar biasa, memberkati. Bahkan yang kedua, yang anak muda di gereja kami, dia adalah seorang anak muda yang setia juga kepada Tuhan. Setelah divonis oleh dokter sejak awal tahun, sebelum COVID terjadi. Nah, yang luar biasanya, ini di luar akal sehat, saudara. Karena setelah COVID, dia tidak bisa follow up, karena kan dokter takut jangan-jangan dia masuk hospital, justru akan, karena kan kronis bagi orang-orang seperti ini, akan berbahaya. Jadi waktu kena COVID, selesai. Dan ternyata waktu dia masuk hospital yang pertama itu, setelah dia ditanya akan dokter bahwa harus operasi, dia bilang tidak mau operasi. Itu secara rule kedokteran, you selesai. Sudah tidak ada, walaupun di Amerika ya, kalau kamu sudah tolak, nak mau dioperasi, karena sudah berat. Masalahnya, apabila tidak ada asuransi di Amerika, waduh, itu hidup selesai, saudara. Dan mohon maaf bicara, anak muda ini tidak ada asuransi. Akhirnya tidak di follow up sampai bulan Mei, bulan Juni. Jadi dia menunggu itu sekitar Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Hampir putus harapan, saudara. Karena dia artinya semakin hari semakin, karena pengaruh tumor yang ada di kepala sebelah kiri, dia bekerja, ada kalanya dia pusing. Dia sudah tidak normal. Tapi menurut dokter, tumor segede itu yang ada di kepalanya, waktu dia pergi ke dokter, dan dokter bilang,
It is miracle, kamu bisa hidup dan kamu bisa bekerja sampai hari ini, dia bilang. Itu sekitar 8 Yes. bulan yang lalu. Itu mujizat. Karena tumor sebesar itu di kepala dan dia masih beraktivitas, itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Dan luar biasanya begini, saudara. Karena dia anak Tuhan yang setia. Pertama dia belum tahu kalau dia ada tumor. Ketahuannya bagaimana? Dia pergi ke dokter mata. Karena dia bilang sering pusing. Sering pusing, dia bilang mungkin karena kacamatanya perlu diganti. Dan dia bilang dia sering keluhan di bagian belakangnya sakit. Saya pernah pijit sekali. Dia bilang, Om, bukan tambah sembuh, tambah sakit. Waduh, saya jadi takut. Saya bilang, wah, kamu harus ke terapi kalau begitu. Nah, akhirnya sudah. Dia bilang, memang benar, tambah sakit. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa sampai pengaruhnya di kepala, sampai pengaruhnya tulang belakang. Saudara. Ternyata itu ada sangkut paut semua. Nah, akhirnya dia periksa dokter, dokter bilang, wah, ini ada sesuatu yang aneh di mata kamu. Karena apa? Dia dokter tawarkan, kamu harus periksa mata ini, ada satu alat yang akan memeriksa seluruh mata kamu dari depan sampai belakang mata. Tapi kamu harus extra pay. Dia nggak hitung 3, dia bilang, iya. Akhirnya dokter bilang, wah, kamu segera ke emergency room, karena setelah dilihat dari hasil itu, di belakang bola matamu ada pembengkakan. Dan itu tidak normal. Tidak normal. Jadi hari itu juga dia ke emergency room. Nah, pengalaman saya antar orang ke emergency room, kalau sudah lebih dari 7 jam dan dokter bilang stay, itu sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. Nah, dia sudah lebih dari 8 jam, dia telepon saya langsung ke hospital. Ada apa? Akhirnya dia terangkan, dia nangis. Dia bilang sepertinya Om saya ada tumor. Oh Tuhan. Saya nangis juga karena jemaat yang setia ya, dalam arti wow, dedikasinya kepada Tuhan. Dan setelah COVID tidak bisa di follow up karena dia sudah tolak untuk surgery. Dan akhirnya masuk bulan Juli sudah lebih, artinya menurun juga staminanya karena pengaruh dari tumor. Dan luar biasanya, ini singkat cerita, luar biasanya, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Akhirnya apa? Dia dapat hospital yang the best di Chicago. Dan itu hospital paling mahal. Dan luar biasanya, dokternya yang langsung telepon dia. Kepala surgery di hospital itu. Kalau saudara main-main ke Chicago, itu salah satu hospital terkenal, termahal adalah Northwestern Hospital. Dan itu yang luar biasa, dokternya yang telepon langsung. Karena saya percaya ini terjadi karena Tuhan yang menggerakkan. Dokter yang pertama di hospital yang pertama. Nah, dia bilang ternyata kalau kita sudah tolak, kita mau start dari pertama, itu sangat sulit. Sekarang dia, karena ini penyakit yang rumit. Akhirnya dia bilang, saya referensikan kamu ke teman saya yang ada di hospital ini. Dan itu hospital termahal, saudara. Nah, dia pikir, ini dokter cuma bikin surga telinga. Tapi setelah dia ngomong 1 minggu setelah itu, benar, dokternya yang telepon. Dokternya telepon, follow up, lantas semua di set up, saudara. Yang luar biasanya apa? Dahsyat. Ini yang dahsyat. Semua free, saudara. Tidak ada satu penny yang keluar. Kalau bukan Tuhan, ini tidak akan bisa terjadi, saudara. Kalau bukan Tuhan, tidak bisa terjadi. Bayangkan, dia punya terapi selama setelah keluar dari hospital, karena itu perlu terapi, karena otak. Jadi cara dia jalan, cara dia ngomong harus diterapi dalam arti semakin baik. Tapi dia normal, sudah normal. Itu luar biasanya. Dan mujizatnya, hari Minggu kemarin dia sudah main drum. Dia sudah main drum, saudara. Wow, ini saya bilang, ini only by grace. Ini grace of God. Kalau bukan Tuhan, ini tidak akan terjadi.
Nanti ke depan kami akan buat talk show melalui kejadian ini, karena di gereja kami ada 3 mujizat, saudara. 3 mujizat. Amin. Yang satu, ada jemaat yang kena COVID. Dia dokter di salah satu hospital, dia kena COVID, saudara. Dan kena COVID-nya itu luar biasa. Dia bilang hampir mau mati. Bayangkan, mau angkat tangan aja susah. Mau jalan ke restroom aja sangat susah. Karena dia kena yang berat punya. Saya yakin, nah orang-orang yang kena penyakit ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Akhirnya yang terjadi, mujizat Tuhan. Semua selamat dan semua dibebaskan dari sakit penyakit. Yesus Tuhan yang luar biasa. Dan Yesus Tuhan adalah penolong. Bahkan sama akan berlaku kepada saudara. Haleluya, haleluya. Wow, luar biasa malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak habis pikir, di Indonesia aja kalau kita tidak ada BPJS, saya pernah alami anak saya, ya, dari 25 hari di ruang ini cukup gede, ini di luar negeri, tetapi kita lihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi seorang anak muda. Dan hari Minggu kemarin sudah bisa main drum. Saya percaya kuasa Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan, apa yang pernah terjadi tempo dulu di zaman Opatiko Alu pun zaman sekarang akan masih kuasa itu akan terjadi. Dan saya percaya malam hari ini, ya, saya yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yesus kita tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saya percaya banyak kesaksian sebenarnya malam hari ini yang kita dengar menguatkan iman kita. Kalau Abraham bisa melihat mujizat, dia tetap percaya. Apapun yang terjadi ke depan, kita tetap akan percaya. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Sekali iring Yesus, tetap iring Yesus. Sekali maju di dalam Tuhan, tetap maju dalam Tuhan. Pastor, bisa nak statement terakhir malam hari ini, mengajak kita tetap seperti punya roh Abraham itu, walaupun tidak ada dasar, tetapi kita tetap berharap dan yakin di tahun 2021, ulang tahun GPDI, ada hal besar yang Tuhan kerjakan bagi GPDI. Pastor? Kunci saya adalah selalu mendekatkan diri saja sama Tuhan. Pegang firman Tuhan, komunikasi bersama Tuhan setiap saat. Saya mau tambahkan sedikit, bisa enggak, Pastor? Bisa enggak saya tambah 5 menit ke depan? Iya. Nah, yang saya saksikan tadi yang anak muda kena COVID, itu... Boleh kencangin sedikit, Pastor? Nah, waktu anak muda ini kena COVID, itu bulan Juli. Iya. 4 Juli saya ingat benar. Nah, 4 Juli itu kami sempat main tenis bareng. Dan 4 Juli itu adalah hari kemerdekaan Amerika. Nah, biasanya kita barbecue. Nah, waktu itu kita barbecue di Pastori. Hari Seninnya dia sakit, saudara. Hari Senin sakit. Hari Selasa, nah ternyata hari Senin dia sakit. Hari Selasa itu sudah masuk di masa kritis 5 hari. Nah, hari Selasa itu dia telepon saya. Dia bilang, Om Jemli, boleh enggak antar saya ke hospital? Karena saya sudah lemas mau jalan, nggak mampu lagi naik kendaraan umum. Nah, saya ngantar, saya pikir hanya panas biasa, demam biasa. Ternyata dia sudah COVID dan hari kedua, saudara. Waduh, saya belum tahu karena belum periksa. Nah, saya nggak pakai masker, cuma berdua di mobil. Dan saya sempat ingat, saya punya handphone itu, saya sempat dia pegang karena saya kasih tunjuk sesuatu. Dia pegang saya punya handphone. Nah, pulanglah saya. 1 minggu itu dia tidak ikut doa, hari Minggu tidak datang, nak ikut ibadah online. Dan minggu berikutnya dengan hari yang sama setelah 10 hari lebih. 10 hari lebih, pokoknya
dia telepon, "Om, boleh nggak antar saya di hospital?" "Oh, kenapa?" Dia bilang dokter tempat dia praktek minta dia untuk tes COVID. Wah, darah Yesus. Berarti, waduh, saya mau tolak nggak enak. Jemaat, ya saya anggap dia penyakit flu. Saya anggap, karena saya pikir ini sudah lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, kan semua tahu kalau sudah lebih 5 hari itu bahaya. Nah, itu saya sudah persiapan, saya sudah pakai masker, pokoknya saya sudah jaga jarak, dan sudah akhirnya saya ngantar, saya tunggu sampai dia selesai periksa, belum ada hasil. Hasilnya nanti besoknya. Nah, setelah besoknya, masih pagi dia sudah telepon saya. Dia bilang, "Om Jem, hasil dari pemeriksaan kemarin, saya kena COVID." Dia bilang, "Darah Yesus." Oh, waduh, saya bilang, Tuhan. Nah, yang luar biasa yang saya mau katakan bahwa saya nggak kena. Kalau kalau saya kena, satu gereja pasti kena, saudara. Yang Betul. bayangkan, ini COVID, saudara. Nggak ada yang saudara ada yang COVID. Dia nggak mau peduli sahabat orang. Sedangkan Trump saja kena. Bayangkan, Trump. White House bisa kena. Bukankah White House itu dijaga ketat? Asik kena. Siang. Nah, siapa kita? Aduh, kasihan. Kalau bukan Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan. Oh Tuhan, tolong. Oh, doh. Itu COVID sudah. Tapi itulah Tuhan. Tuhan proteksi. Tuhan proteksi. Tuhan proteksi. Walaupun itu virus yang berbahaya. Yes. Ini sudah satu mobil dengan orang COVID, nggak pakai masker, ngomong lagi. Nah, saudara kalau sudah ngomong di satu mobil, otomatis saya pasti kena sesuatu dari beliau. Tapi yang luar biasanya, saya dihindari dari COVID, dan orang yang kena itu sembuh total, dan sekarang sudah beraktivitas normal, sudah praktek, dan sudah main musik juga di gereja. Tuhan itu baik. Terima kasih. Wow, luar biasa, Tuhan dahsyat. Memang saya katakan memang kita harus SOP yang benar, tetapi kita lihat mujizat, Tuhan cover Pastor Jemli secara medis ya sudah bersentuhan. Tetapi saya lihat Pastor Jemli tetap muka poco-poco, sukacita. Haleluya. Memang COVID nggak ada dia bebas saudara, mau pandang yang siapapun ya. Ada. Yang penting hari ini kita yakin iman kita semakin maju, tetap percaya, yakin dengan firman Allah, ya jangan bimbang, jangan pernah ragu dengan kebenaran firman Allah. Apa yang kita percayakan, apa yang kita yakin firman Allah, itu pasti terjadi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekali lagi, Pastor Jemli, terima kasih ya. Buat malam hari ini kita akan berdoa. Kita berdoa buat gereja kita. Kita berdoa bagi bangsa kita, Indonesia maupun Amerika, yang walaupun dibilang Trump kalah tapi belum pelantikan ya. Belum ya. Kita masih, biarlah semua terjadi apapun ada dalam skenario Tuhan. Saya minta Pastor Jemli bisa berdoa dan berdoa bagi para pemirsa yang menonton malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat percaya akan kedahsyatan dan kuasa-Mu. Yes. Kami memang manusia ada kalanya lemah. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Tapi yang satu kami yakini, bahwa firman-Mu itu berkuasa. Yes. Firman-Mu itu ajaib, Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam tekanan, dalam ujian yang kami hadapi, kami hanya pegang firman. Yesus lebih besar dari masalahku. Yesus lebih besar dari segala ujianku. Karena di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat organisasi GPDI. Tahun depan adalah 100 abad, 100 tahun ya Tuhan. Ini adalah umur yang bukan muda lagi. Ini adalah kedewasaan di dalam Tuhan.
Kami mohon, masih banyak kekurangan dalam organisasi kami. Masih banyak hal-hal yang belum sempurna. Mulai dari pemimpin, majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, sampai kepada gembala, bahkan sampai kepada jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang pulihkan gereja kami. Pulihkan pemimpin kami. Pulihkan setiap gembala-gembala. Pulihkan setiap jemaat Tuhan. Biarlah kami memiliki karakter Kristus, karakter kerajaan Allah, memiliki karakter integritas Kristus, sehingga kami mau berlaku baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Kami mau berlaku baik di saat situasi tidak baik. Kami mau berespon baik di saat situasi yang ada di sekeliling kami tidak baik. Tapi kami yakin ya Tuhan, hari ini Yesus ada, firman-Mu ada, firman-Mu berkuasa. Kami berkati juga setiap pemirsa yang ada di Facebook yang sedang menonton acara ini. Mungkin ada di antara mereka yang sakit. Mungkin ada di antara mereka yang membutuhkan pekerjaan. Ada yang membutuhkan mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mujizat nyata. Pertolongan Tuhan nyata. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Ada pertolongan. Ada kuasa yang dinyatakan. Kuasa Tuhan belum ada bayang berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Berkati juga ya Tuhan, Pastor Aldi bersama istri dan anak-anak di dalam pelayanan suka-suka-Mu Tuhan. Kiranya pelayanan ini selalu menjadi berkat. Mendatangkan suasana yang baru, pengharapan di dalam Tuhan. Amen. Dan acara ini semakin diberkati. Kami bukan mengejar subscribe-nya. Kami bukan mengejar pengunjung. Kami bukan mengejar view. Tetapi kami mau mengejar di mana Tuhan menyatakan mujizat kepada setiap orang yang mendengar dan mengikuti setiap acara suka-suka-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hanya bisa berkata, Tuhan sangat baik. God is good all the time. In the name of Jesus Christ we pray. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Pastor Jemli, Tuhan berkati. Ya, salam buat keluarga, Terima kasih. jemaat yang ada. Tuhan pakai. Amin. Sampai jumpa lagi. Malam, Terima kasih, selamat Pastor. pagi sana. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita diberkati. Wow. Dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Saya menyapa ada Pastor Tengker. Ya, teman-teman yang ada malam hari ini. Ada Pak Edi Lumintang, Ibu Krisnian Siotang, ada teman-teman semua yang menonton, Pak Yohanes Pali, Tuhan berkati, Pak Resti Bolung, Tuhan berkati, Pak Altur, Pak Vicky Makaraung, Pak Ari semua, Ibu Meike Manaronsung, wow, ada banyak yang menonton malam hari ini dalam program Suka-Suka-Mu Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita diberkati dengan luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia, yang ada di beberapa negara yang terus menonton program Suka-Suka-Mu Tuhan malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pastor Jimli Tikoalu dari Amerika yang sudah berbagi kebenaran firman Allah. Biarlah malam hari ini iman kita terus kuat. Kita beberapa minggu kemarin Om Franky tentang iman. Artinya hari-hari ini saya melihat kuasa Tuhan luar biasa. Dan saya ingin bersaksi beberapa kalau secara medis saya bisa ada punya pandangan ada kurang lebih seminggu lebih sakit. Tapi saya tetap enjoy dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Dan puji Tuhan tadi pagi saya bisa mengadakan baptisan air dan satu ujian, dan saya ingin bersaksi sedikit tadi malam ketika seorang bapak ini ingin menerima baptisan secara sepenuhnya. Dia sudah bergumul berdoa 3,5 bulan dan dia berkata, Pak, apakah bapak ini kena serangan? Saya bilang, enggak, saya kecapean, tapi saya yakin bahwa Tuhan kita Tuhan luar biasa, Tuhan yang memberi kekuatan.
Maju terus bersama dengan Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Walaupun tidak ada dasar untuk kita melihat di tahun 2021, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa Pantekosta masih bekerja dan terus bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Aldi Masih akan pamit undur diri. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.